Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah yang memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya ialah nikmat sehat dan nikmat Islam. Sebab itulah kita dapat berada di majelis ini. Salawat dan salam semoga tetap bercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sehingga hari pembalasan kelak. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya membawakan sedikit nasihat pada teman-teman sekalian yang bertema adil dalam menjalankan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguh kami telah mengutus Rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangannya agar manusia dapat berperilaku adil. Agama Islam diturunkan Allah sebagai jalan hidup yang penuh dengan keseimbangan dan keadilan. Setiap ajaran di dalamnya menuntut manusia untuk menempatkan segala sesuatu pada posisinya tanpa berlebih maupun beremehkan. Keadilan dalam menjalankan agama berarti menjaga agar ibadah, akhlak, dan muamalah tetap berada di tengah. Tidak condong ke sikap kaku yang memberatkan dan tidak pula ke arah lalai yang menjelaskan. Diajarkan oleh Nabi SAW dan pada sahabatnya. Fondasi keadilan dalam Islam secara bahasa al-adi adalah al-jawri, yaitu kezaliman. Keadilan dalam Islam bukan sekadar pendapat manusia, tapi aturan yang pasti Allah perintahkan. Keadilan penting, bahkan menjadi salah satu alasan utama Allah mengutus Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, keadilan terbagi menjadi 3, yaitu adil terhadap Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Adil terhadap sesama manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah yang sangat terkenal yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 3. Yaitu keadilan terhadap diri sendiri, yaitu dengan tidak menjerumuskan diri kepada dosa serta tidak membebani diri dengan ibadah di luar batas kemampuan. Hulbu akan kebinasaan dan penyimpangan agama. Hulbu secara bahasa yaitu melampaui batas dan secara istilah berperilaku berlebihan dalam suatu perkara dan bersiap keras pada dengan melampaui batas. Sikap inilah yang menjadi pintu gerbang kesyirikan dan ibadah dalam sejarah umat manusia. Al-Quran memperingatkan dengan keras, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Imam At-Tabari rahimatullah menjelaskan bahwa bulbu yang dilakukan ahli kitab ialah mengangkat derajat Nabi Isa dari seorang hamba atau rasul menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Peringatan ini menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan serupa terhadap Nabi Muhammad SAW atau para orang-orang soleh. Rasulullah sendiri sangat mengkhawatirkan penyakit ini menimpa umatnya. Saking khawatirnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sikap hulwu. Beliau melarang berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebih dalam memujiku. Bagaimana orang Nasrani yang telah berlebih-lebih memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasulullah, atau hamba Allah dan Rasulnya. Bersikap adil dan menjauhi ghulwu adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam mengamalkan Islam secara kafah, totalitas. Keadilan adalah sikap yang lurus dalam beragama, sehingga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sementara menjauhi ghulwu adalah pagar yang menjaga agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan syariat. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita dari sifat ghulwu dan tetap menyadarkan kita di atas keadilan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja.